Jadi bab 5, seingat saya ini udah saya jelaskan juga ya. Metode pemanggilan fungsi, ada call by value, call by reference, sudah ada. Sudah. Kasus sekiranya perlu. Skop variabel ini juga sudah saya bahas langsung lewat contoh-contoh. Abstraksi metode. Mungkin ini saya tambahkan sekilas ini ya. Beberapa fungsi yang sudah ada di Java, kita pakai kalau P ya, bat.py dalam radian ya. Cosinus ya, kalau di cosinus tangan, cosinus. Sorry, saya lagi flu berat ini. Untuk eksponensial ya kita pakai XP. Jadi eksponensial E pangkat. E pangkat 1 ya 2,1 ya. Dan ini log. Lognya log berbasis E. Kemudian pangkat ini. Untuk akar kita pakai SQRT. Dan untuk pembulatan ke atas kita pakai Sailing. Bulatan ke atas. Seperti contohnya mat dan sel 2,1 dibulatkan ke atas jadi 3. Kalau dalam matematik biasa pakai simbol gini. Tecer terkecil yang lebih besar X, tecer lebih besar 2,1 ya 3 gitu ya. Saling 2 ya 2. Lebih 2 ke 2. Untuk pembulatan ke bawah, integer terbesar yang lebih kecil X. Yang ini yang pembulatan biasa seperti kita matematik.
Atau maksimal dari 2 buah bilangan kita pakai max AB, minimal dari 2 bilangan kita pakai bila AB gitu. Harga mutlak kita pakai absolut. Harga mutlak win 2 ya 2. Harga mutlak win 21 ya 2,1. Nah, sering kita berhubungan dengan fungsi random. Ya, kalau kita mau generate bilangan random itu, ada fungsinya kita pakai mat.random. Ini antara 0 dan 1 ya. Kalau kita kalikan 10 ya itu 0 sampai 9. Kalikan 50. Oke, tentang karakter. Karakter itu kalau di dalam Java disimpan kode ASCII-nya seperti huruf A besar 65, B besar 66, dan seterusnya ya. Jika kalau kita casting dia ke integer, casting integer A, gitu. Hasilnya 65. Oke. Lihat bab 6 dulu. Ini kelihatan bab 6 ya? Mas, ya? Halo? Lihat, Pak. Ini tentang array, bab 6 kemarin, jadi kita juga sudah bahas banyak tentang array satu dimensi ya. Menginisiasi array. Ini sudah kita banyak contoh ini. Pasti saja. Juga contoh-contoh ini kemarin juga sudah. Jadi, hanya menggeser elemen aja, tapi belum ya. Saya yakin kalian sudah tahu. Maksudnya gini. Bahkan kita punya array yang bernama mylist. Misalnya ini. Mau kita geser elemennya ke kiri. Satu geser ke kiri, harus ini. Dua geser ke kiri. 5 geser ke kiri. Nah, 7 ini maunya kita taruh di sini.
Maka sebelum ini tadi kita tindih, ini kita simpan dulu. Kita simpan di variabel temporare itu, baru nanti temporarenya ini yang taruh sini. Maka algoritmanya sederhana aja. I dari ya, hijau. Ini mulai dari 1 sampai panjang list. Mulai dari 1, 2 sampai N. Dari 1 sampai panjangnya list, panjangnya ring. I-1 kita isi I, kita geser ke kiri. Gitu. Balis 0 diisi balis 1. Balis 1 diisi balis 2. Terakhir baru diisi elemen terakhir ini, elemen N-1 ya, length 1, diisi dengan temp yang tadi sudah disimpan sebelumnya. Oke, ini contoh-contoh yang kemarin udah buat ya, function dan array. Kalau ingin menggeser array tadi, misalnya ini awal kita punya X sekian. Kita buat fungsi untuk menggeser array, geser ke kiri. Kita buat fungsinya apa? Public, static. So, kita buat void aja. Geser kiri. Boleh, X boleh ya. Jadi X-nya karena integer, maka kita buat elemen pertama, A0-nya kita simpan dulu. Dan mulai indeks 1,
sampai I lebih kecil, panjangnya R, indeks sebelah kiri kita isi indeks sekarang, gitu ya. Kita geser ke kiri. Kalau sudah bergeser semua, baru yang indeks terakhir ini indeks terakhir W1. So, elemen X kita geser ke kiri, kemudian kita keluarkan hasilnya. Kita keluarkan hasilnya, gini. Ini awal X-nya, terus kita geser ke kiri, 7-nya dari paling belakang. Ya tentunya kalau kalian geser kanan jadi bisa ya. Kemarin kita ngurutkan juga sudah bisa. Mencari elemen juga sudah bisa. Ya. Oke. Nah, ada fasilitas untuk copy array di Java itu. Kalau passing parameternya kan call by reference ya, jadi elemennya nggak di copy. Tapi suatu saat kita pengen mengcopy array, kita cukup menggunakan statement sama dengan gini. Jadi les 1 sama dengan les 2 sama dengan les 1. Ada les 1-nya ini, les 2-nya ini. Di misal kita punyai 2 buah array, les 1 dan les 2. Maka setelah kita les 2 sama dengan les 1, maka ini les 2 ini alamatnya sama dengan les 1. Ya. Ini bendanya masih ada, ini bendanya masih ada juga. Les 2 dan les 1 menunjuk benda yang sama. Oke. Maksudnya gini, saya kasih contoh aja ya, biar kalian jelas.
Bisa sampelnya integer saja, biar gampang. Rendernya saya pakai yang kemarin aja ya. Kita mencetaknya saya pinjam yang kemarin. Ya, ini dulu ya. Ini saya buat array X. Berarti kalau ini adalah lokasi memori gitu, saya punya running main itu X, dia berupa array, kemudian saya punya Y juga, ini ya, dua tempat memori yang berbeda dipakai untuk X dan Y. Dan kalau saya cetak print X ya sudah belum tentu yang keluar yang ini, print Y yang keluar yang ini, gitu ya. Kita coba running. Ini X, ini Y. Ya. Kalau di sini saya kasih Y sama dengan X. Ya, Y saya isi X. Kemudian saya cetak Y.
Maka luarannya apa? Di bawahnya dia akan muncul lagi apa? Array Y berapa? Halo? Halo? 13579 Pak. Iya. Ya, 13579. Cuman ini yang terjadi gini. Yang terjadi begitu ada statement Y sama dengan X, ini hanya alamat Y ini diisi seperti ini. Awalnya kan Y nunjuk ke sini. Ini sebelumnya, X nunjuk ke sini. Sebelumnya ya. Begitu Y sama dengan X, Y ini nunjuk ke sana, ke atas. Sehingga benda ini nggak ada yang punya sekarang. Misal saya pengen berubah-ubah ini, di bawahnya kita sudah nggak bisa, di bawahnya sini. Pengen berubah-ubah yang 2, 4, 6, 10 di sini udah nggak bisa. Pengen nyetak aja juga udah nggak bisa. Ya ini ada di memori, nanti kalau yang seperti ini lama-lama memorinya penuh. Ya. Ada bug namanya. Sekarang kalau saya buat gini, kemudian saya cetak Y, hasilnya berapa ini yang terakhir ini? Di bawahnya sini akan muncul berapa? Munculnya berapa? 10, 11, 5, 7, 9 ya Pak. Ya. Ya. 10, 11, 5, 7, 9. Walaupun yang saya rubah-rubah itu X. Karena X menunjuk benda di sini, yang dirubah-rubah itu ini 10, ini 11. Dan Y menunjuk benda ini. Maka begitu cetak ya keluarnya 10, 11, 5, 7, 9. Makanya dalam array hati-hati ya. Ini kalau assignment seperti ini yang terjadi. Jadi ini meninggalkan tempat di memori yang dipakai untuk objek yang kita nggak bisa pakai lagi. Namanya pub. Kalau terlalu banyak gini, lama-lama memorinya penuh. Harus reset lagi kan. Oke. Dipahami ya.
Kalau kita pengen copy array gitu ya, copy array. Ya, kita boleh lakukan seperti ini. Kita punya array awalnya ini, nanti mau kita copy taruh di target array. Sudah barang tentu target array ini pesan tempat sebanyak array-nya A juga gitu ya. New integer source array length. Pesan tempat sebanyak integer di casting ini sebanyak 5 casting ke integer. Ya, mulai dari 0 sampai panjang n, target I sama dengan source I. Ini mengcopy array. Kalau seperti ini ya ada 2 tempat. Jadi di memori kita punya source array, kemudian target array new sekian ini berarti pesan tempat sebanyak 5 juga untuk alamatnya disimpan di target array. Ini masih kosong atau isinya 0 defaultnya. Mulai is dari 0 sampai panjangnya target array diisi source array. Ini diisikan ke sini. Ini ke sini. Berapa terakhir ini tadi? 7 gitu aja ya. Nah, tapi ada juga function di Java yang dipakai untuk copy array ini. Kita pakai system.areCopy. Sintaksnya seperti ini. Array yang akan di-copy, mulai dari positionnya, indeksnya, mulai dari awal atau berapa, kalau ini dari awal, kemudian mau di-copy ke array yang mana, ditaruh di indeks keberapa. Kemudian yang di-copy sebanyak berapa elemen. Ya. Nah, ini nggak usah, udah kita bahas dan sudah kita pakai. Pass by value sudah. Search kemarin sebetulnya sudah. Ini ada binary search itu gini. Searching array kan kemarin sudah ya. Kita ingin mencari apakah X ada di dalam array atau tidak. Apakah key ini ada di dalam list atau tidak. Kalau ada dia di indeks keberapa. Kalau nggak ada return min 1. Kemarin sudah ini. Find X. Find X mulai indeks ke 0. Kita bandingkan kalau nggak sama pergi ke sebelahnya, nggak sama pergi ke sebelahnya, nggak sama pergi ke sebelahnya. Gitu. Nah ini sebetulnya cara ini itu nama sebutan namanya ada, namanya sequential search ya. Algoritma seperti ini namanya sequential search.
Tapi kalau array-nya itu sudah terurut, ada yang lebih cepat lagi. Kalau sequential search terlalu lama. Itu namanya binary search yang ini. Jadi yang sequential search yang sudah kita buat, ya, dan binary search. Kalau kita sudah punya array terurut, maka binary search ini akan cepat. Bagaimana binary search itu? Khusus array-nya yang sudah terurut ya. Kalau nggak terurut dia nggak bisa. Misalkan saya punya array A yang sudah terurut, kita pengen cari X, apakah ada di A situ atau enggak. Misal X-nya 9. Itu caranya karena si dia sudah terurut, dia langsung lari ke tengah-tengah aja. Bandingkan dengan tengah-tengah, begitu sama selesai, keluarkan 4. Ya. Tapi seandainya tadi nggak sama, katakan X-nya adalah 4 gitu, masuk tengah-tengah, bandingkan nggak sama, dia lebih kecil atau lebih besar. Kalau dia lebih kecil, pasti di sebelah kanan nggak ada. Kalau X-nya lebih besar dari tengah-tengah, pasti di sebelah kiri nggak ada. Kalau ini pada dalam kasus ini contohnya 4, masuk tengah-tengah, bandingkan dengan 9 nggak sama, pasti dia ada di sebelah kirinya 9. Saya geser biar jelas ya. Pasti ada di sini. Ada di separuh bagian kiri. Kemudian perlakukan sama lagi, cari tengah-tengah lagi. Tengah-tengahnya sini. Bandingkan 4 dengan 3 nggak sama. Oh dia lebih besar. Berarti di sebelah kiri nggak mungkin. Pasti ada di sebelah kanannya. Maka cari seperempat bagian kanan ini. Masuk tengah-tengah. Bandingkan. Sama. Selesai. Keluarkan 2. Itu binary search. Maka perlu indeks kiri, perlu indeks kanan. Karena kadang-kadang nyari satu array penuh, nyari separuh array, ini right-nya di sini, ke sini. Kadang cuma seperempat, left-nya di sini, right-nya di sini. Kadang juga bisa jadi left-nya di sini, right-nya di sini. Maka ya algoritmanya kira-kira gini. Kita akan mencari dalam array A, yang kita cari adalah X. Banyaknya elemen di A, ya nanti kita pakai A length. Tadi array-nya kita A kecil ya, A kecil aja. Maka pertama kali kita hitung tengah-tengah dulu.
kita butuh integer left itu sama dengan 0, right sama dengan panjangnya A min 1 ya. Banyaknya elemen di A min 1. Ini 8 ini. Ini banyak elemen kan 9 ya. Kemudian kita cari tengah-tengah. Middle gitu. Tengah-tengahnya ya left plus right dibagi 2. Ini karena semuanya integer maka otomatis dibulatkan ke bawah ya. Kemudian setelah kita sudah ketemu tengah-tengah ini, kita cek jika X sama dengan tengah-tengah, maka apa? Karena sama selesai gitu ya. Return tengah-tengah itu. Lokasi tengah-tengah. Kalau enggak, cek lagi apakah X itu lebih besar atau lebih kecil elemen A tengah-tengah itu. Kalau lebih kecil, X-nya berarti kan ada di separuh kiri. Apa yang dilakukan separuh kiri? Right-nya kita geser ke kiri. Kalau nggak lebih kecil, berarti kan lebih besar X-nya ini. Sama dengan tidak. Lebih kecil tidak, pasti lebih besar. Kalau lebih besar berarti ada separuh sebelah kanan. Left-nya ini kita geser ke kanan. Demikian. Kemudian ini diulang-ulang lagi. Diulang-ulang lagi. Ya, ini selama left itu lebih kecil sama dengan right. Pas sama dengan berarti dia ya, elemennya tinggal 1. Kita beri nama aja Vincent gitu ya. Pertama kali left kita isi dengan 0, right kita isi dengan ini. Kemudian apa? Selama left itu lebih kecil sama dengan right, maka kita lakukan hitung tengah-tengah dulu. Middle sama dengan ya. Udah dicek if X sama dengan elemen tengah-tengah, maka
return cek lagi if X kurang dari elemen tengah-tengah, oke. Kalau kurang berarti ada di bagian kiri, sehingga right-nya kita geser ke kiri. Kalau itu pasti dia ada di kanan X-nya. Left-nya yang kita geser ke kanan. Cannot find symbol variable X. Oh, sorry. Elemen yang dicari belum ada ini sebagai input ini. Incompatible type, unexpected return value. Oke, ini kita return integer ya. Set return statement, oh ya, returnnya belum. Kalau melewati dicari nggak ada terus, melewati while statement jadi berarti X-nya nggak ada di situ. Di sini kita return main 1 aja kalau nggak ada ya. Contohnya yang kemarin sama. Ini elemen X-nya ini. Terus kalau X-nya rata-rata, standar deviasi, sequential search kemarin sudah ya. Kemudian kita urut X, setelah X-nya terurut kita coba cari. Kita coba cari. Pakai binary search sekarang. Udah besar tadi ya. Ya, running ya. Jadi 99 ada di lokasi ke main 1. Array setelah diurutkan ini kita cari 99 lagi, 99 ada di lokasi ke main 1. Artinya 99 nggak ada. Coba kita cari misalnya yang elemen yang kita cari yang ada aja 2 gitu ya. Kalau belum diurut berarti 2 ini di elemen ke berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Ini 2. Kalau sudah diurut 2 itu elemen kedua gitu ya. Atau indeks ke-1 elemen kedua. 2 ada di lokasi kedua. 2 ada di lokasi ke-1. Jadi indeks kedua berarti lokasi ketiga. Indeks ke-1 berarti lokasi kedua. Oke. Oke, gitu ya. Yang lain apa ini?
menyisipkan. Kalian mestinya bisa ya kalau misalkan disuruh, misalkan ini ada array A. Ya. Saya pengen insert di dalam array A itu elemen apa ya? Yang singkat dulu aja ya, add aja. Add A2. Ini artinya add itu menambah elemen di akhir. Berarti menjadi setelah add A,2 menjadi ini ya. Kalau habis ini di add A10 ya menjadi 7, 1, 3, 4, 2, 10 gitu ya. Kalian bisa ya buat gini ya. Menambahkan di elemen terakhir. Sorting sudah, jadi bab 6 sudah selesai semua ya. Baik, kita tesnya sampai bab 6 ini aja. Nanti bab 7 itu ada array 2 dimensi ya, dalam bab 7. Sehingga kita nanti bisa mengelola matriks. Baik, sampai dengan hari ini sekian aja. Terima kasih, selamat belajar ya. Sampai ketemu di ETS. Oke, saya close ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.